Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di Baghdad, suatu pagi kabut turun sangat tebal. Kota seakan tenggelam dalam lautan putih. Jalanan sepi, pepohonan samar, dan bahkan istana raja terlihat seakan sedang bersembunyi di balik selimut kabut. Raja Harun ar-Rasyid yang melihat pemandangan itu dari jendela istananya tiba-tiba mendapat ide aneh. Ia berkata pada para pengawalnya, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu apakah ia bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Aku ingin dia membangun sebuah rumah dari kabut." Para pengawal terkejut. Bagaimana mungkin kabut bisa dijadikan rumah? Tapi mereka tahu raja sedang iseng. Maka berangkatlah mereka menjemput Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas datang. Raja berkata dengan nada menggoda, "Abu Nawas, engkau terkenal pintar. Bangunkan aku sebuah rumah dari kabut. Jika engkau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas menatap keluar jendela, melihat kabut yang menyelimuti taman istana. Lalu ia tersenyum. "Baginda," katanya dengan suara tenang, "rumah dari kabut tentu bisa aku bangun, tapi aku butuh lahan yang sesuai. Berikan aku sebidang tanah, dan aku akan segera memulai." Raja tertawa geli. "Baiklah, aku beri engkau halaman luas di taman istana. Bangunlah rumah kabutmu di sana. Aku ingin melihatnya besok pagi." Keesokan harinya, saat kabut turun, Abu Nawas membawa raja ke taman istana. Ia menunjuk pada kabut yang menyelimuti pepohonan dan pagar tanaman. "Lihatlah baginda, rumah dari kabut sudah jadi. Dindingnya putih, atapnya lembut, dan lantainya tak pernah kotor. Bukankah rumah ini sungguh indah? Kabut ini membangun rumah paling luas, tanpa biaya, dan bisa menampung seluruh rakyat Baghdad." Raja menatap sekeliling. Memang benar, kabut itu menutupi semuanya. Seakan-akan taman istana berubah menjadi sebuah ruang raksasa dengan dinding dan atap yang samar. "Rumah ini," lanjut Abu Nawas, "tak bisa ditempati seperti rumah biasa. Tapi ia melindungi kita dari teriknya matahari, menenangkan hati dengan kesejukan, dan menyatukan semua orang di bawah satu atap yang sama." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. "Hahaha, engkau memang pandai Abu Nawas. Rumah dari kabut tidak bisa dihuni tubuh, tapi bisa dihuni oleh pikiran dan rasa. Engkau berhasil menjawab tantangan mustahilku dengan sangat cerdik." Abu Nawas menunduk hormat. "Betul baginda, rumah dari kabut bukanlah rumah untuk jasad, melainkan rumah untuk jiwa yang belajar bersyukur. Kadang sesuatu yang terlihat mustahil bisa menjadi kenyataan bila kita melihatnya dengan cara pandang berbeda." Abu Nawas mengajarkan, logika dan imajinasi dapat berjalan bersama untuk mengubah kelemahan menjadi keindahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di negeri Baghdad, hiduplah seorang pria kaya yang juga merupakan tetangga Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang yang cukup pelit meskipun hartanya berlimpah. Suatu ketika, pria itu mengalami kesulitan besar dalam usahanya. Dagangannya tak laku, keuangannya terpuruk, dan ia pun mulai panik. Dalam keputusasaannya, ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, jika engkau menolongku keluar dari kesulitan ini, aku berjanji akan menyembelih seekor kambing terbaik dari kandangku sebagai bentuk syukur dan nazar." Tak lama kemudian, keajaiban terjadi. Perlahan usahanya membaik.
pelanggannya kembali berdatangan dan dagangannya laris manis. Pria itu pun kembali hidup makmur seperti sedia kala. Namun saat waktunya menunaikan nazar, hatinya mulai goyah. Sayang sekali, kambingku yang gemuk itu harganya mahal dan dagingnya banyak. Kalau aku sembelih, aku bisa rugi besar, gumamnya. Ia pun mengambil jalan pintas. Ia menyembelih seekor ayam dan membagikannya kepada fakir miskin sambil berkata dalam hati, "Yang penting niatku sudah ada. Ayam juga kurban kan?" Cerita itu pun terdengar oleh Abu Nawas yang terkenal bijak dan jenaka. Abu Nawas merasa perlu memberikan pelajaran moral tanpa menyinggung langsung. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah tetangganya sambil membawa seikat jerami dan sebuah batu besar. Melihat itu, tetangganya bertanya penasaran, "Untuk apa kau bawa itu, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas menjawab santai, "Aku hanya ingin membakar rumahmu." Tetangganya terkejut. "Apa? Kenapa Abu Nawas? Apa salahku?" Abu Nawas tersenyum. "Tenang, aku tidak sungguh-sungguh membakar rumahmu. Aku hanya akan membakar jerami ini di atas batu. Anggap saja sebagai simbol niatku." Tetangganya marah. "Itu tidak masuk akal. Kalau kamu niat membakar rumahku, ya harus benar-benar rumahku. Jangan main-main begitu." Abu Nawas tertawa. "Loh, bukankah kamu juga begitu? Kamu bernazar akan menyembelih kambing, tapi malah menyembelih ayam. Apa bedanya dengan aku yang berniat bakar rumahmu, tapi cuma membakar jerami di atas batu?" Jawab Abu Nawas tertawa. Mendengar itu, tetangganya terdiam. Ia malu karena tersindir dengan cara yang sangat halus namun tepat sasaran. Akhirnya ia berkata, "Kau benar Abu Nawas, aku telah ingkar terhadap nazarku. Aku akan menyembelih kambing seperti yang telah aku janjikan." Dan benar, beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa si tetangga menyembelih kambing gemuknya dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin di seluruh Baghdad. Pesan dari cerita ini, nazar bukan mainan. Itu adalah janji kepada Allah yang wajib ditepati. Menukar nazar dengan yang lebih ringan, hukumnya tidak sah kecuali dalam kondisi darurat dan tetap harus mengganti sesuai dengan yang dijanjikan. Ketulusan dalam beribadah lebih utama daripada mencari-cari celah untuk mengurangi kewajiban. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu, ia menghadap baginda raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun. Bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya."
Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong di ruang tamu. Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir lalu tersenyum penuh arti. "Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya?" Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah seakan
baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik. Bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan 1 mimpi palsu dan 1 juta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui pertapa itu di puncak gunung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. "Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian," kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus janggutnya dan tersenyum. "Anak muda, untuk belajar ilmu kesaktian itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap?" "Tentu guru," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, "Baiklah, ada ujian yang harus kamu lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku." Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, "Jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini."
Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. "Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat, Guru." Sang pertapa pun tersenyum. "Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot." Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, "Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. "Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan?" katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, "Apakah kau berhasil bertapa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu, Guru. Aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan." Sang pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, Guru." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. "Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. "Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. "Kenapa kau tetap tersenyum, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, Guru." "Maksudmu?" tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku tidak mau memaksakan diri seperti mengangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu aku menutup telinga dari tadi agar tak mendengar hinaanmu." Sang pertapa terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian." Abu Nawas pun pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu yang paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada 1 orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. "Abu Nawas, aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan masalah ini kepada hamba, Baginda." Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan
minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. "Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini," ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, "Bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku?" Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat, mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka. Hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid hingga seorang ustadz mendekati mereka. "Ada apa? Kalian tampak gelisah," tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, "Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan." Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat. Pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah 3 preman menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya dikisahkan, Raja Harun Ar-Rasyid memiliki seorang putra mahkota yang sangat cerdas, tampan, dan penuh potensi. Namun entah mengapa, suatu hari pangeran tiba-tiba berubah. Ia menjadi sangat malas. Bangun tidur pun enggan, makan pun harus disuapi, apalagi belajar ilmu kenegaraan. Setiap hari hanya berbaring sambil berkata, "Ayahanda, hamba lelah, hamba tidak mau belajar, biarkan hamba tidur lagi." Raja Harun sangat khawatir bila kelak pangeran naik tahta, bagaimana bisa memimpin rakyat jika ia terjangkit penyakit malas. Maka dipanggillah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," titah raja, "jika engkau berhasil menyembuhkan kemalasan putraku, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika gagal, aku akan menghukummu." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, izinkan hamba mencoba dengan cara hamba sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke kamar pangeran membawa tanduk. "Wahai pangeran," katanya, "karena engkau begitu lemah hingga bangkit pun tidak mampu, izinkan hamba memanggulmu ke ruang makan seperti bayi." Para pelayan pun menahan tawa. Pangeran merah pada mukanya. "Stop, aku bukan bayi, aku bisa jalan sendiri," teriaknya sambil bangkit. Abu Nawas tersenyum. Syukurlah, ternyata pangeran masih mampu berjalan. Hari berikutnya, Abu Nawas datang lagi sambil membawa papan tulis besar. Ia menuliskan kalimat, "Hanya orang rajin yang akan dikenang, orang malas akan dilupakan." Lalu ia berkata,
"Wahai pangeran, hamba ingin menuliskan nama Tuan di sini. Tetapi sayang, pena ini hanya bisa menuliskan nama orang rajin. Nama orang malas tidak akan muncul." Pangeran penasaran. "Benarkah? Coba tuliskan namaku." Abu Nawas berpura-pura menulis, namun papan tetap kosong. "Lihatlah pangeran, pena ini menolak menuliskan nama orang malas." Pangeran pun jengkel. "Kalau begitu, mulai hari ini aku akan rajin agar namaku tercatat di sana," katanya dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengajak pangeran ke pasar. Di sana ia memperlihatkan rakyat jelata yang bekerja keras, pedagang yang berpeluh, pandai besi yang menempa besi, dan ibu-ibu yang menjajankan makanan. "Lihatlah pangeran," kata Abu Nawas lembut, "mereka semua bekerja keras demi hidup. Jika kelak engkau menjadi raja namun tetap malas, bagaimana rakyat akan menghormatimu?" Pangeran terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasa malu sekaligus tersentuh. Beberapa minggu berlalu dan perubahan besar terjadi. Pangeran kini rajin belajar, giat berlatih, bahkan ikut membantu rakyat di lapangan. Raja Harun ar-Rasyid sangat gembira. Ia berkata pada Abu Nawas, "Engkau tidak hanya menyembuhkan kemalasan anakku, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab dalam dirinya. Engkau benar-benar bijaksana, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berbisik, "Kadang penyakit malas tidak bisa disembuhkan dengan obat, melainkan dengan cermin hati yang memperlihatkan siapa dirinya bila tetap malas." Seisi istana pun kagum, dan kisah cerdik Abu Nawas kembali melegenda. Kisah selanjutnya. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam beberapa waktu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang datang di istana tercengang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas." "Hamba tidak bermaksud berlibur, yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku paham," kata raja. "Maafkan hamba, paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang.
kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Cerita selanjutnya. Pagi itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, bertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin ngeledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil sambil meledek balik. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Memang siapa yang lari dari rahmat Allah, justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas." "Ada saja jawabannya,"
batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Cerita selanjutnya, di sebuah lembah yang subur di pinggir Baghdad, terhampar dua desa yang hidup berdampingan, Desa Hulu dan Desa Hilir. Keduanya dialiri oleh sebuah sungai kecil yang berhulu dari satu-satunya mata air di puncak bukit yang dikenal sebagai mata air abadi. Selama bertahun-tahun mereka hidup rukun, berbagi air dengan adil. Desa Hulu mengambil secukupnya untuk ladang mereka dan sisanya dibiarkan mengalir untuk menghidupi Desa Hilir. Namun kedamaian itu terusik ketika musim kemarau datang lebih panjang dan ganas dari biasanya. Mata air itu debitnya mulai mengecil. Sungai yang dulu mengalir deras kini hanya seperti parit kecil. Kepanikan melanda kedua desa. Penduduk Desa Hulu yang berada lebih dekat dengan sumber air mulai khawatir ladang mereka akan mati. Mereka pun membuat bendungan kecil untuk menampung lebih banyak air. Akibatnya, aliran air ke Desa Hilir nyaris terputus sama sekali. Pertemuan antara kepala desa menemui jalan buntu. Adu mulut dan saling tuding tak terhindarkan, dan hubungan kedua desa yang tadinya harmonis kini berada di ambang pertikaian fisik. Kabar perseteruan ini sampai ke telinga Baginda Raja. Beliau pusing bukan kepala. Mengirim pasukan hanya akan memperburuk keadaan dan menimbulkan pertumpahan darah, gumamnya. Maka seperti biasa, ketika akal buntu dan masalah pelik, Baginda Raja memanggil satu-satunya orang, yaitu Abu Nawas. "Abu Nawas, aku memberimu tugas penting," titah Baginda Raja. "Damaikan Desa Hulu dan Desa Hilir yang berebut air. Aku tidak mau mendengar ada kekerasan di antara rakyatku. Gunakan akalmu, bukan pedang." "Ampun Paduka yang mulia, hamba akan laksanakan," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Keesokan harinya Abu Nawas tiba di perbatasan kedua desa. Ia tidak langsung menemui kepala desa. Sebaliknya, ia meminta semua penduduk dari kedua desa berkumpul di dekat mata air abadi di puncak bukit pada siang hari. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sosok cerdik dari istana, semua orang pun datang berbondong-bondong. Di hadapan kerumunan yang saling menatap sinis itu, Abu Nawas berdiri di samping mata air yang airnya keluar tak begitu deras. Ia membawa sebatang bambu yang sangat panjang. "Wahai penduduk Desa Hulu dan Desa Hilir," seru Abu Nawas dengan suara lantang, "kalian semua mengaku berhak atas air ini. Desa Hulu merasa berhak karena paling dekat. Desa Hilir merasa berhak karena sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka turun-temurun. Daripada kalian berdebat, bagaimana jika kita bertanya langsung kepada pemiliknya?" Semua orang saling berpandangan, bingung. "Bertanya pada siapa Abu Nawas? Pemiliknya kan Tuhan," teriak seorang warga. Abu Nawas tersenyum. "Tepat sekali.
tapi alam adalah perpanjangan lidahnya. Mari kita bertanya pada mata air ini sendiri, siapakah yang lebih berhak atas dirinya? Abu Nawas kemudian melakukan hal yang aneh. Ia mendekati mata air dan berbisik seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Lalu ia memasukkan salah satu ujung bambu panjangnya ke dalam sumber mata air. Wahai mata air abadi, jawablah pertanyaanku. Apakah engkau milik desa Hulu? Tanya Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia mengangkat bambu itu dari air. Ujung bambu yang tercelup itu basah kuyup. Abu Nawas berjalan ke arah kepala desa Hulu. Lihatlah, Tuan Kepala Desa Hulu, kata Abu Nawas. Mata air ini telah menjawab. Ia memberikan airnya kepadamu. Ujung bambu ini basah sebagai buktinya. Kepala Desa Hulu dan warganya tersenyum penuh kemenangan. Mereka merasa dibenarkan. Sementara itu, warga Desa Hilir mulai bergemuk, merasa dipermainkan. Sabar, sabar, kata Abu Nawas menenangkan mereka. Ia kembali berdiri di tengah-tengah. Sekarang, izinkan aku bertanya sekali lagi. Abu Nawas mengangkat bambu panjang itu tinggi-tinggi. Ia tidak mencelupkannya lagi. Wahai mata air abadi yang bijaksana, serunya lagi. Sekarang jawablah, apakah engkau juga milik Desa Hilir? Abu Nawas memegang bambu itu dengan posisi sedikit miring. Perlahan, air yang menetes ujung bambu tadi mulai menetes, mengalir di sepanjang batang bambu, dan akhirnya sampai ke ujung satunya yang kering. Dalam sekejap, ujung yang tadinya kering itu pun kini basah oleh tetesan air. Abu Nawas kemudian berjalan ke arah kepala Desa Hilir dan menunjukkan ujung bambu yang baru saja basah itu. Lihatlah, Tuan Kepala Desa Hilir, ujar Abu Nawas dengan senyum penuh makna. Mata air ini juga telah menjawab. Tanpa perlu kucelupkan lagi, ia tetap mengalirkan airnya untukmu. Sifat asli air adalah mengalir, memberi, dan berbagi. Ia tidak pernah berhenti di satu tempat. Semua orang terdiam. Mereka terpana oleh demonstrasi sederhana, namun sangat mendalam itu. Warga Desa Hulu yang tadinya merasa menang, kini tertunduk malu. Mereka sadar akan keserakahan mereka yang mencoba menghentikan sifat alami air untuk berbagi. Warga Desa Hilir yang tadinya marah, kini merasa terharu oleh pelajaran bijak tersebut. Abu Nawas melanjutkan, mata air ini bukan milik Desa Hulu atau Desa Hilir. Ia adalah milik bersama, anugerah Tuhan yang dititipkan untuk kalian jaga dan manfaatkan bersama. Jika Desa Hulu mengambil semuanya, maka Desa Hulu telah melawan sifat air itu sendiri. Dan jika Desa Hilir menuntut tanpa pengertian, maka mereka juga lupa bahwa berkah harus diawali dari hulu. Seketika, suasana yang tegang mencair. Kepala Desa Hulu menghampiri Kepala Desa Hilir dan menjabat tangannya erat. Maafkan keserakahan kami saudaraku, katanya tulus. Kami juga minta maaf atas kemarahan kami, balas Kepala Desa Hilir. Sejak hari itu, kedua desa bekerja sama. Mereka membongkar bendungan yang dibuat Desa Hulu dan menggantinya dengan sistem irigasi bergilir yang adil. Mereka bersama-sama merawat kelestarian bukit agar debit mata air abadi tetap terjaga. Kemarau boleh saja ganas, tetapi berkat strategi cerdik Abu Nawas, kebijaksanaan dan rasa persaudaraan di antara mereka mengalir lebih deras dari sungai manapun. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad, suatu hari tersiar kabar bahwa seorang saudagar kaya raya meninggal dunia. Ia meninggalkan harta yang sangat banyak, tanah, rumah, emas, dan hewan ternak. Namun masalahnya, ia juga meninggalkan 4 orang istri dan 7 orang anak dari masing-masing istri.
Masyarakat pun kebingungan karena wasiat yang ditinggalkan saudagar itu ditulis dengan bahasa yang rumit, seakan-akan penuh teka-teki. Wasiatnya berbunyi, hartaku hendaklah dibagi secara adil, 1/4 untuk istriku yang paling sabar, 1/5 untuk anak-anakku yang paling taat, dan sisanya hendaklah diberikan kepada semua ahli waris tanpa ada yang merasa terzalimi. Para keluarga pun saling menuntut. Semua merasa paling sabar, semua merasa paling hebat. Perselisihan semakin memanas hingga akhirnya perkara ini diadukan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja sendiri pusing membaca wasiat itu. Ia berkata, "Ini perkara pelik. Jika aku yang memutuskan, pasti ada yang merasa dirugikan. Oh ya, aku minta bantuan Abu Nawas saja," gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Dengan wajah tenang ia mendengarkan seluruh permasalahannya. "Abu Nawas," kata raja, "engkau yang akan menjadi hakim. Putuskanlah warisan ini dengan adil. Jika engkau gagal, engkau akan ikut menanggung kemarahan para ahli waris." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu inilah saatnya kecerdikannya diuji. Abu Nawas mengumpulkan semua istri dan anak saudagar. Ia meletakkan sebuah peti berisi emas di tengah ruangan. "Wahai keluarga almarhum," ucap Abu Nawas, "dengarkan baik-baik. Wasiat ini memang rumit, tetapi aku akan pecahkan dengan cara yang paling adil. Pertama," Abu Nawas bertanya, "siapa yang merasa dirinya istri paling sabar?" Semua istri mengangkat tangan. Mereka saling memandang dengan tatapan tajam. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita uji kesabaran kalian. Siapa yang rela tidak mendapatkan bagian emas sama sekali, dialah yang benar-benar paling sabar." Tiba-tiba semua istri saling menurunkan tangan, kecuali satu istri yang paling tua. Ia berkata lirih, "Demi keridhaan Allah, aku rela. Aku sudah cukup tua. Biarlah harta ini untuk anak-anakku saja." Abu Nawas mengangguk, lalu menetapkan, "Engkaulah yang paling sabar. Engkau berhak mendapatkan 1/4 harta." Kemudian Abu Nawas menoleh kepada anak-anak. "Siapa yang merasa paling taat kepada ayahnya?" Semua anak menjawab serentak, "Aku." Abu Nawas lalu berkata, "Taat itu artinya menuruti pesan ayah meskipun berat. Maka aku minta satu anak maju dan dengan ikhlas menyerahkan bagiannya untuk adik-adiknya." Semua anak terdiam, hening memenuhi ruangan, hingga seorang anak termuda maju dan berkata, "Kalau itu yang ayah maksud, aku rela Tuan Hakim. Biarlah aku tidak mendapatkan bagian, asal adik-adikku senang." Abu Nawas tersenyum puas. "Engkaulah yang paling taat. Engkau berhak menerima 1/5 harta." Setelah itu Abu Nawas menunjuk harta yang tersisa. "Sekarang sisanya akan kita bagi rata sesuai aturan waris yang berlaku, agar tidak ada yang merasa terzalimi. Semua istri mendapatkan bagian, semua anak mendapatkan bagian, dan pembagian ini disaksikan oleh Allah dan Raja kita." Semua ahli waris terdiam. Tidak ada yang berani membantah. Raja Harun ar-Rasyid kagum, lalu berkata, "Abu Nawas, engkau bukan hanya cerdas, tetapi juga arif. Engkau mampu membuat yang rumit menjadi jelas tanpa ada yang merasa dirugikan." Sejak hari itu masyarakat Baghdad sering berkata, kalau ada masalah yang paling pelik, biarkan Abu Nawas yang menjadi hakimnya. Dan kisah warisan yang rumit itu menjadi legenda di Baghdad. Dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi, seakan benar-benar pernah terjadi. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang petani tertangkap basah sedang mencuri pisang di sebuah kebun. Pemilik kebun yang geram melihat kejadian itu segera menangkap si pencuri dan membawanya ke istana untuk diadili oleh Raja Harun ar-Rasyid. Namun
Karena raja menganggap kasus ini sepele, ia memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi hakim dalam perkara ini," titah sang raja. Abu Nawas mengangguk dan segera meminta pencuri itu maju ke depan. Dengan suara tenang ia bertanya, "Katakan, mengapa kau mencuri pisang ini?" Pencuri itu menundukkan kepala dan menjawab dengan lirih, "Ampun Tuan Hakim, saya mencuri bukan karena kebiasaan, melainkan karena keterpaksaan. Anak saya kelaparan, sementara saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras. Jadi, saya mencuri pisang ini agar anak saya bisa makan." Abu Nawas menghela napas panjang. Kemudian, ia menoleh kepada pemilik kebun. "Berapa banyak pisang yang dia curi?" "1 pohon Tuan Hakim," jawab pemilik kebun dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali bertanya, "Apakah kau bersedia memaafkannya?" Karena jelas ia mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak. Namun pemilik kebun bersikeras, "Tidak, hukum tetaplah hukum. Jika ingin dia bebas, dia harus mengganti harga pisang itu, yaitu 5 dinar." Abu Nawas diam sejenak lalu tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 dinar, lalu menyerahkan kepada pemilik kebun. "Ini harga pisangmu, sekarang lepaskan dia." Si pemilik kebun menerima uang itu dengan puas. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lantang, "Sekarang giliranmu yang aku hukum." Pemilik kebun terkejut. "Mengapa saya dihukum Tuan Hakim?" tanyanya dengan bingung. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau tidak memiliki belas kasihan. Seharusnya kau bisa memaafkan orang yang kelaparan. Namun kau lebih memilih uang daripada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa uang 5 dinar itu adalah hukuman bagimu karena hatimu lebih keras dari batu." Raja Harun yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang hakim yang bijaksana. Aku sangat puas dengan keputusanmu." Si pencuri pun menangis haru dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, pemilik kebun hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kekikirannya telah menjadi hukuman baginya sendiri. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hai para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama benda itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberi namanya Paduka, tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti Paduka, dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus, kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama Paduka, mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga.
Saya sedang melakukan sebuah penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya, apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti nantinya, Paduka, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa sudah diberi nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya? Tanya Baginda Raja. Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang luar biasa. Kalian semua memang ilmuwan yang sangat pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledainya bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa, alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, ya bisalah, gak percaya? Akan kubuktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu Abu Nawas? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar Abu Nawas, kita dikerjain Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.